Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Setelah kejadian itu, Ray menjaga Dira di rumah sakit. Untungnya ketidakhadiran Ray dalam beberapa meeting di luar kota itu dapat diatasi oleh ayah Dira selaku CEO perusahaan tersebut. Namun entah kenapa, meskipun Ray selalu berada di sisinya, baik di rumah sakit ataupun di rumah, Dira merasa kalau lelaki itu begitu jauh. Ray jadi jarang berbicara kepada Dira. Sikapnya juga tidak hangat lagi seperti sebelumnya. Dira tidak dapat melakukan apapun untuk mengembalikan sikap hangat daripadanya. Ia merasa dapat mengerti perasaan sang suami, yang mungkin saja kecewa kepada dirinya. Mau tidak mau, ia menanggung resiko tersebut. Untung saja dirinya masih memiliki Vita sebagai tempat berkeluh kesah. Dira, panggil Vita, seraya menyenggol lengan Dira yang tengah melamun. Kedua mata Dira mengerjap, lalu menoleh ke arah sang sahabat dengan kedua alis yang naik. Jangan ngelamun, bisik Vita sambil menatap Ray yang sedang menjadi pembicara di acara seminar yang diadakan oleh kampus. Dira mengikuti arah pandangan Vita. Maafin Dira, Pak Ray. Pak Ray masih sama kayak kemarin. Dira menghela nafas lalu mengangguk pelan. Vita melirik Dira dengan rasa iba pada saat sang sahabat sedang kesulitan dengan skripsi, ditambah baru saja mengalami keguguran. Suaminya seolah tidak peduli dan malah menanyakan keadaan Dira kepada Vita. Ia tidak mengerti dengan jalan pikiran Ray, kenapa lelaki itu begitu gengsi. Padahal menurut Vita, seorang istri membutuhkan sosok suami yang bisa peduli terlebih dengan kondisi yang seperti ini. Vita merangkul bahu Dira. Ntar malam kita jalan aja, atau mau gua temenin makan di mana gitu? Satu alis Dira naik, sepertinya ia paham maksud Vita kali ini. Ia tersenyum tipis seraya berkata, gua lagi gak pengen kemana-mana, Fit. Gak pengen makan apa-apa juga? Biasanya lo suka makan loh, ucap Vita dengan dahi yang mengerut. Ia melepaskan rangkulannya pada bahu Dira sembari berpikir apa lagi yang harus ia tawarkan. Gimana kalau ntar malam lo main ke rumah gua? Temenin gua makan, nonton atau ngobrol-ngobrol gitu? Sepi banget di rumah, usul Dira. Vita mengangguk menyetujui perkataan sang sahabat. Boleh. Setelah sampai di rumah Dira, Vita segera mengetuk pintu dan memberi salam. Assalamualaikum. Tok tok tok. Waalaikumsalam. Sahut Dira dari dalam. Ia segera membukakan pintu untuk Vita. Masuk, Fit, ucapnya mempersilahkan. Sebelum masuk, mereka sempat melihat mobil Jana melewati rumah Dira. Dira dan Vita yang hendak memanggilnya untuk sekedar menyapa, mengurungkan niat karena Jana terlihat begitu buru-buru. Vita menoleh ke arah Dira. Masa dia gak lihat kita? Kayaknya dia buru-buru banget, makanya gak fokus sama sekitar, ucap Dira memberikan alasan yang menurutnya masuk akal. Kemudian terdengar langkah kaki dari tangga menuju pintu utama, membuat Dira dan Vita menoleh ke arah sumber suara. Aku keluar sebentar ya, ada urusan. Ray terhenti di depan Dira dan Vita lalu mencium dahi Dira singkat. Vita, tolong temenin Dira sampai saya pulang ya, ujar lelaki itu pada Vita sebelum keluar rumah. Vita mengangguk. Lalu mereka bersama-sama melangkah masuk ke dalam rumah.
saat mobil Ray sudah pergi. Sembari berjalan, perempuan itu menyadari satu hal. Kenapa Pak Ray keluar pas banget sama Gianna? Tidak terasa, besok Dira akan menghadapi sidang skripsi. Berkat ia yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bolak-balik ke kampus, bimbingan dengan dosen, mencari kafe yang hening untuk mengerjakan skripsinya, juga menempati ruangan paling nyaman di rumah, yaitu ruang televisi yang letaknya di tengah-tengah, membuat skripsi Dira jadi cepat selesai. Seperti saat ini, ia tengah berbaring di sofa yang ada di ruangan televisi, sembari menyiapkan beberapa catatan untuk besok. Tidak lama kemudian, Dira mengubah posisinya menjadi duduk. Pikirannya tiba-tiba saja kembali mengingat beberapa minggu lalu, di mana dirinya masih mengandung dan sikap suaminya yang masih hangat kepada dirinya. Matanya seketika memerah. Ia berusaha kuat untuk menahan tangisnya dengan tangan yang menungkup wajahnya. Maafin Dira, Pak. Dira merasa sangat menyesal. Ia merasa semuanya terjadi karena dirinya. Akhir-akhir ini, Ray semakin jarang di rumah. Dira tahu kalau suaminya ini lembur karena bekerja. Tetapi ketika di rumah pun Ray kerap sibuk sendiri. Sesekali Ray memberikan perhatiannya pada Dira. Misalnya ketika Dira tertidur di sofa, perempuan itu merasakan Ray menggendongnya ke kamar, atau sekedar menyelimutinya dengan selimut tebal. Lelaki itu juga mencium kening Dira dan mengusap-ngusap rambutnya dengan lembut. Namun, saat Dira terbangun, ia akan memberi jarak yang perempuan itu tidak bisa pahami. Hari ini adalah hari di mana Dira akan menghadapi sidang skripsi. Ia semakin grogi ketika menunggu gilirannya. Lo pasti bisa, Dir, semangat. Vita memberikan semangat kepada Dira. Tenang, jangan panik, sambungnya. Dira melirik ke arah tangan Vita yang kini bergetar hebat. Ini sih lo harus ditenangin juga, celetuknya meledek sang sahabat. Tidak lama kemudian, giliran Dira yang melaksanakan sidang. Perempuan itu masuk ke dalam ruangan sidang dengan berbekal laporan skripsi dan judul yang ia pelajari sebaik mungkin. Tanpa halangan dan kendala yang berarti, Dira berhasil menyelesaikan presentasinya. Ia juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengujinya dengan lancar. Selain karena dosen pembimbingnya yang banyak memberikan petuah, Gianna juga ikut andil dalam memberikan tips-tips agar dapat melewati sidang dengan baik. Tak terasa waktu sudah berlalu 1 jam, hampir 30 menit. Vita melihat Dira yang keluar dengan wajah cerianya. Ia segera beranjak dari duduknya dan menghampiri sang sahabat. Gimana? Tanya Vita dengan antusias. Lulus, jawab Dira tidak kalah antusias. Ia kemudian memeluk sang sahabat dengan begitu erat. Tidak terasa waktu perkuliahan ini akan segera berakhir. Mereka berdua hari ini lulus dan melewatkan sidang dengan perasaan yang campur aduk, tetapi tentu saja bahagia. Selamat Dira, kata Vita seraya membalas pelukan sang sahabat. Air mata kemudian mengalir di pipinya. Ia bangga sekali meskipun dengan kondisi yang tidak cukup baik, sahabatnya bisa melewati masa-masa ini dengan lancar. Gue bangga banget sama lo. Vita mengusap lembut punggung Dira. Air mata Dira akhirnya mengalir di pipinya. Gue juga bangga sama lo. Makasih ya udah mau jadi sahabat gue, Fit. Acara wisuda dilaksanakan di sebuah gedung yang tidak jauh dari universitas, di mana Dira menempuh gelar sarjana. Perempuan itu sudah siap dengan kebaya beserta atribut wisuda. Tadi, ia tidak berangkat dengan Ray, karena lelaki itu sudah pergi pagi-pagi sekali, dengan pesan singkat yang dikirimkan oleh Ray, kalau ia akan menyusul. Akhirnya Dira berangkat dijemput oleh Bian dan Vita. Dira,
Gue masih gak nyangka kalau hari ini kita wisuda, ucap Vita yang saat ini berdiri di sebelah Dira dengan tangan yang bergetar. Dira menatap Vita dengan senyum manis di wajahnya. Gue juga masih gak nyangka, Fit. Mata perempuan itu mulai berkaca-kaca. Kedua mata Vita membelalak. Dir, jangan nangis dulu, tegurnya dengan panik. Sayang, make up loh. Dira segera mendongak, menahan agar air matanya tidak jadi meluncur ke pipinya. Mata gue perih, ucapnya dengan begitu pelan. Gara-gara pakai bulu mata palsu, tanya Vita dengan dahi yang mengerut. Dira perlahan mengangguk, walaupun alasannya ia ingin menangis sebenarnya bukan karena hal itu, melainkan karena dirinya merindukan Ray yang rasanya semakin jauh saja. Tidak lama kemudian, mulai terdengar nyanyian dari paduan suara. Seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda dari masing-masing fakultas kini mulai melangkah masuk ke dalam gedung tersebut secara beraturan. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Setelah lagu selesai dan semua mahasiswa berhenti melangkah di masing-masing tempat yang akan mereka duduki, keadaan menjadi kembali hening. Hingga tidak lama kemudian, terdengar suara yang menggema dari pintu gedung. Acara resmi dimulai. Semua orang yang ada di gedung tersebut berdiri, lalu lagu mulai dinyanyikan oleh paduan suara. Tatapan Dira langsung tertuju pada seseorang lelaki yang berada di barisan senat kampus, sembari melangkah menaiki panggung. Itu adalah Ray. Ternyata ia sudah sampai di kampus. Setelah selesai, pembawa acara kembali membacakan susunan acara. Berikutnya hingga sampai pada acara pewisudaan. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen, Bapak Abraham Rainan, dimohon menempatkan diri. Ray beranjak dari duduknya dan melangkah menuju ke depan panggung. Lelaki itu berhenti di dekat rektor universitas dan berjabat tangan sejenak sembari tersenyum. Pembawa acara mulai menyebutkan satu persatu nama mahasiswanya, hingga nama Dira dipanggil. Anindira Maheswari, ucap si pembawa acara. Dira melangkah menaiki panggung, berjabat tangan dengan rektor, berfoto, dan beralih berjabat tangan dengan Ray yang berada di sebelahnya. Perempuan itu mendongak, menatap kedua bola mata lelaki di hadapannya ini dengan tatapan teduh. Selamat ya, ucap Ray dengan senyum tipisnya. Makasih Pak. Dira mengangguk pelan dan melangkah turun dari panggung. Setelah acara selesai, ayah dan bunda menghampiri Dira. Mereka memberikan sebuah buket bunga dan mengucapkan selamat atas gelas sajana yang baru saja didapatkan oleh sang anak. Dira tersenyum lalu memeluk kedua orang tuanya seraya berkata, "Makasih ayah, bunda." "Sama-sama nak." Kemudian mereka melepaskan pelukannya sembari tersenyum. "Oh iya, suami kamu mana?" tanya bunda. Kedua alis Dira naik, ia segera mengedarkan pandangannya ke segala arah, tetapi ia tidak menemukan Ray di sana. Kayaknya dia di luar deh. "Halo Om, Tante." Dira dan kedua orang tuanya langsung menatap orang yang baru saja menyapa mereka. "Oh Vita, halo," sapa bunda. "Selamat juga ya atas gelarnya," sambungnya kemudian tersenyum. "Halo Vita." Ayah juga balik menyapa perempuan itu. Vita tersenyum sembari mengangguk dengan sopan. "Terima kasih Tante, Om." Setelah 15 menit mengobrol,
berfoto-foto dengan sang anak, ayah dan bunda pamit pulang lebih dulu kepada Dira dan Vita. "Nanti kita foto lagi di rumah sama Ray ya," ujar bunda. "Kamu foto-foto aja dulu di sini sama teman-temanmu." Dira mengangguk. "Iya, hati-hati ya ayah dan bunda." Kedua orang tua Dira pun melangkah keluar dari gedung. "Dir, ayo ikutan foto rame-rame," hajak Vita. Ia segera menarik lengan Dira. Tetapi saat mereka hendak melangkah menghampiri teman-temannya, tiba-tiba seseorang mahasiswa yang tidak Dira kenal memanggilnya. "Dira?" Dira menoleh ke arah sumber suara. Dahinya mengerut sejenak dan menyahut, "Iya?" "Waduh," gumam Vita seraya menatap sebuah buket berisi bunga, boneka kecil, dan 2 coklat yang dipegangi oleh orang yang baru saja memanggil Dira. Dira kembali menoleh ke arah Vita seraya berkata, "Lo duluan aja, Fit." "Oke," ucap Vita dan mengangguk. Ia kemudian melangkah pergi bersama Bian meninggalkan Dira berdua dengan mahasiswa tadi. Saat Dira kembali menoleh ke arah mahasiswa yang memanggilnya tadi, kedua matanya langsung membulat sempurna dikarenakan lelaki tersebut menyodorkan buket di tangannya dan berkata, "Nih buat lo." Dira terdiam. Apa maksud orang di hadapannya ini? Mereka bahkan tidak kenal satu sama lain. "Buat gua?" tanya Dira berusaha memastikan terlebih dahulu. "Iya, tapi ini bukan dari gua." Lelaki itu menyerahkan buket, bunga, dan coklat beris tersebut ke Dira. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan Dira dengan rasa penasaran. "Dari Pak Ray?" gumam Dira seraya menebak-nebak dengan penuh harap. Ia kemudian tersenyum sembari mengedarkan pandangannya dan menatap orang-orang yang ada di sana. Hingga beberapa detik kemudian, pandangan Dira terhenti pada seseorang yang berada tidak jauh dari hadapannya dengan sebuah senyuman yang terukir di wajahnya. "Kak Riza?" gumam Dira lagi. Senyuman di wajahnya perlahan memudar. Ia kemudian menunduk menatap buket di tangannya dengan kedua bahu yang turun. Sepertinya buket yang ia pegang bukan dari suaminya. "Dira?" panggil seseorang yang kini berdiri di dekat Dira. Dira menoleh ke sumber suara. Tatapannya perlahan naik dari sepatu hingga kedua bola mata orang tersebut. Lelaki itu tersenyum sejenak lalu berkata, "Semoga suka ya bunganya. Selamat lulus."